Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Wirangga dari kelas Jusasi. Saya akan menjelaskan materi bab 48, materi tentang si eki. Si eki di sini dapat berarti menyuruh, membiarkan, membuat, ataupun mengizinkan. Untuk perubahannya, seperti perubahan-perubahan sebelumnya, kata kerja dibagi menjadi 3 dengan vokal kata kerja 1, maksud saya vokal I diubah ke vokal A, mas dihilangkan tambah semas. Contoh, kaki mas menjadi kakak semas. Kelompok 2, mas dihilangkan tambah sasemas. Contoh, tabe mas menjadi tabe sasemas. Kelompok 3, simas menjadi sasemas, kimas menjadi kosasemas. Adapun untuk rumus pola kalimat si eki membutuhkan target yang dikenai partikel ni. Ni di sini berarti kepada, kata benda atau objek ditandai partikel o, lalu kata kerja si eki. Apabila objek dihilangkan, maka yang akan menjadi objek adalah si target. Maka target akan bergeser dikenai oleh partikel o. Jadi target di partikelnya o bertemu si eki. Supaya lebih paham, kita lihat contoh. Hahawa imotoni niku o takusang tabesa semas. Ibu menyuruh kepada adik untuk makan banyak daging. Di sini adik di sini sebagai target, ibu sebagai yang menyuruh, niku di sini sebagai objek, lalu kata kerja diubah ke sasemas karena di sini untuk menyuruh. Untuk kata kerja yang contoh yang kedua, maksud saya, sensei wa watashi ni watashi o tatasemas. Guru menyuruh kepada saya berdiri. Di sini karena tidak ada yang menjadi objek, maka target akan dijadikan objek. Materi berikutnya berpindah terlebih dahulu ke konsep menerima. Seperti di bab 7 kalau tidak salah, target dikenai partikel wa atau ga, pelaku dikenai partikel ni, kata benda di objek berpartikel o, moreimas atau itadakimas. Di sini moreimas yang artinya menerima dan itadakimas yang artinya menerima. Partikel di sini ni untuk pola kalimat moreimas atau itadakimas diartikan dari pola kalimat berikutnya, target wa atau ga, pelaku ni. Yang ni di sini untuk kalimat te moraimas, ni di sini diartikan oleh untuk kata bendanya di partikel o, terus bungke nani nani te moraimas atau nani nani te itadakimas yang artinya dikan. Contoh dari pola kalimat ini, contoh yang pertama, watashi wa haha ni fuku o moraimas. Saya menerima baju dari ibu. Contoh yang kedua yang te moraimas, chichi wa imoto ni kohi o sukute moraimas. Ayah dibuatkan kopi oleh adik. Adik di sini sebagai pelaku dikenai partikel ni, lalu objek dikenai partikel o. Suku te di sini suku te dari suku rimas diubah ke bentuk te lalu ditambah bungke moremas, jadi seolah-olah artinya dikan. Jadi ayah dibuatkan kopi oleh adik. Sebelum lanjut, kita fokus dulu ke pertanyaan. Pertanyaan di sini kita bisa menggunakan bentuk mas, bisa juga bentuk negatif maseng. Jadi kalau kita menggunakan mas akan menjadi maska. Jika menggunakan bentuk negatif, bentuk maseng, jadi akan menjadi masengka. Contohnya di sini, shitsumun ga arimasu ka? Apakah ada pertanyaan? Ini untuk bentuk positif. Jika kita ada pertanyaan, maka jawab hai arimasu, atau jika tidak ada, iye arimasen. Jika kita menggunakan bentuk negatif, shitsumun ga arimasen ka? Apakah tidak ada pertanyaan? Jika memang tidak ada, jawab hai arimasen. Jika ada pertanyaan, maka jawab iye arimasu. Ya, ada. Lanjut ke konsep permintaan yang artinya meminta. Maska ini bentuk positifnya, masengka ini bentuk negatifnya yang artinya mau tidak makan. Contohnya di sini, niku o mochi masengka, mau tidak membawakan daging untuk saya.
Di konsep permintaan kita juga bisa menggunakan bentuk te, kure, kudasai, morae atau itadake masenka atau maska, yang artinya dapat atau bisa, bisakah, titik-titik. Sebagai contohnya di sini, ramen o sukute kudasai masenka, dapatkah membuatkan ramen? Ada pula contoh-contoh lain dari pola kalimat te kure, te kudasai, te morae, dan te itadake masenka atau maska. Di sini contohnya, ochao sosoide kudasai masenka, dapatkah menuangkan teh untuk saya? Bisa juga menggunakan maska, ochao sosoide kudasai maska. Atau contoh lain yang menggunakan bentuk morae, pang o katte morae masenka, dapatkah membelikan saya roti? Atau kita bisa menggunakan maska, pang o katte morae maska. Kita bentuk yang lebih sopannya, kankokugo o oshiete itadake masenka, dapatkah mengajarkan saya bahasa Korea? Atau kita bisa menggunakan bentuk positifnya yang mas, kankokugo o oshiete itadake maska. Kalau yang tadi permintaan, selanjutnya kita ada penawaran, yaitu menawarkan diri. Di sini ada bentuk bunke mashoka, artinya maukah, atau te yari age sasi age, yang artinya dikan. Contohnya di sini, sasing o tori mashoka, maukah diambilkan foto? Atau hong o kate mashoka, maukah dibelikan buku? Atau kita bikin bentuk futsunya, gakko ni ikouka, maukah pergi ke sekolah? Jadi untuk pola kalimat penawaran di sini kita yang menawarkan, di sini maukah dibelikan, jadi kita yang menawarkan ke orang lain. Sedangkan yang permintaan di sini kita yang meminta kepada orang lain. Kenapa bisa menggunakan bentuk mas dan mas yang di sini juga bisa menggunakan mas dan bentuk negatif dan positif, maksud saya? Karena kalau melihat dari bentuk pertanyaan di sini, kita bisa menggunakan bentuk positif dan juga bisa menggunakan bentuk negatif. Berikutnya beberapa contoh dari bentuk te yarimasho, te agemasho, dan te sasi agemasho. Contoh di sini, kono kabang o motte yarimasho ka, maukah dibawakan tas ini? Di sini seolah-olah kita yang menawarkan diri untuk membantu orang lain. Atau contoh yang lainnya, ochao suku te agemasho ka, maukah dibuatkan teh? Seperti biasa, kata benda di sini atau objeknya dipartikeli o. Ini adalah contoh ketika berbicara dengan orang yang lebih tinggi derajatnya daripada kita. Ochao sosoide sasi agemasho ka, maukah dituangkan teh oleh saya? Kembali ke bungke awal, bungke shieki. Di sini bungke shieki bertemu dengan te itadake masenka. Maksud saya shieki te itadake maska. Contohnya, dapatkah mengizinkan saya masuk? Hai rasai te itadake masenka. Atau contoh lainnya, kokode tabe sasete itadake maska, dapatkah mengizinkan saya makan di sini? Di sini kata kerja tabemas diubah ke shieki, lalu untuk shiekinya diubah ke bentuk te. Semua shieki ketika diubah ke bentuk te hukumnya sama dengan kata kerja kelompok 2, karena akhiran kata kerja shieki semuanya berakhir vokal e. Materi kita berikutnya di bab 49 membahas tentang Sonkeigo. Sonkeigo ada 3. Yang pertama ukemi, yang kedua ninarimas, yang ketiga tokubetsu. Sebelum kita Sonkeigo, karena di sini ukemi kei sama dengan bentuk sopan Sonkeigo, maka kita akan fokus ke ukemi dulu. Untuk perubahan kata kerja ukemi yang artinya dikan, vokal i yang kelompok 1 diubah ke vokal A, lalu tambah remas. Untuk yang kata kerja golongan 2 masih dihilangkan, tambah raremas.
Kelompok 3 yang tak beraturan, simas diubah menjadi saremas, kimas menjadi koraremas. Contohnya kelompok 1 di sini kakimas menjadi kakaremas atau kaimas diubah menjadi kawaremas, yang artinya kaimas membeli, kawaremas dibeli. Tabemas menjadi taberaremas. Udah. Contoh kalimatnya sensu patiga hikaremasta, telah diadakan pesta minggu lalu, atau inuni teo kamaremasta, digigit tangan oleh anjing. Jadi pada kalimat pasif dibutuhkan pelaku yang ditandai oleh partikel ni. Selanjutnya di sini ada konsep ameni furaremasta. Karena ini adalah kalimat pasif, jadi dapat diartikan di sini telah dituruni oleh hujan. Karena dalam kalimat pasif dibutuhkan pelaku, maka yang jadi pelaku di sini adalah ame, adalah hujan. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang sieki. Contoh kalimatnya sensei wa gohan o tabemas, guru makan nasi. Kalau ini kan adalah bentuk mas, jadi kita ubah ke bentuk siekinya. Kata tabemas diubah menjadi ukemi taberaremas. Jadi contohnya sensei wa gohan o taberaremas, guru makan nasi. Tapi di sini artinya bukan guru dimakan nasi, tapi artinya guru makan nasi. Adapun contoh lainnya, cici wa nanjini okimaska, ini untuk bentuk songkeigo, bentuk mas maksud saya, lalu diubah ke bentuk songkeigunya, cici wa nanjini okiraremaska, ayah bangun jam berapa. Di sini bentuk sieki berguna untuk meninggikan derajat orang yang lebih tinggi dari kita. Maksud saya tadi bentuk songkeigo berguna untuk berfungsi, maksudnya untuk meninggikan derajat orang yang derajatnya lebih tinggi dari kita. Selanjutnya songkeigo yang kedua di sini o atau go, ketemu kata kerja bentuk mas, masnya dihilangkan, tambah ni narimas. Contohnya sensei wa oheya ni hairi ni narimas, guru masuk ke kamar. Ada pula contoh berikutnya, haha wa omiyage o kai ni narimas, ibu membeli oleh-oleh. Di sini karena kita menggunakan songkeigo yang kedua yang ninarimas, maka kata kerja kaimas yang awalnya kaimas, masnya dihilangkan, ditambahkan dengan ninarimas. Ini sebagai bentuk penyopan dari songkeigo tersebut. Adapun songkeigo yang terakhir, tokubetsu, kita ambil salah satu contohnya di sini, haha wa ocha o meshi agarimas, ibu minum teh. Di sini meshi agarimas adalah bentuk tokubetsu di songkeigo. Kata mas awalnya yaitu nomimas diubah ke meshi agarimas. Bungke terakhir masite dan masnode. Di sini hanya intermezzo saja dari bentuk kata kerja te. Di sini masnya tidak dihilangkan karena sebagai penyopan. Di sini contoh kalimatnya gohan o tabe masite gakko o ikimas, makan nasi dan pergi ke sekolah. Di sini masite sebagai bentuk penyopan saja dari kata tabete yang artinya makan. Terus yang kedua, masnode, di sini node yang artinya karena. Contoh kalimatnya kyono tenki wa hare masnode, cuaca hari ini karena cerah atau karena cuaca hari ini cerah. Dia kakemas, keluar. Di sini mas node sebagai penyopan juga dari kata hareru node.
Setelah di bab 49 kemarin, kita selanjutnya akan melanjutkan ke bab 50 yang terakhir, Seigo, tentang Kenjogo. Di sini bentuk penyuapan juga, tetapi dengan cara kita merendahkan diri kita terhadap lawan bicara. Kalau yang sebelumnya kita meninggikan lawan bicara kita, ini juga sama, tetapi dengan cara kita yang merendahkan diri kita ke orang lain. Terus perbedaannya pada pelaku tindakannya, kalau kita menggunakan Songkeigo, tindakan tersebut akan dilakukan oleh lawan bicara kita, tetapi ketika kita menggunakan Kenjogo, Kenjogo akan mengarah kepada diri kita. Supaya lebih paham, kita lihat contoh di sini. Kata kerja Kenjogo yang pertama, o atau go. Kata kerja mas dihilangkan, tambahkan shimas. Contohnya, watashi wa oheya ni hairi shimas. Nah, di sini hairi mas, masnya hilang, tambahkan shimas sebagai bentuk penyuapan Kenjogo. Artinya saya masuk ke kamar. Nah, di sini yang dikenai oleh Kenjogo tersebut adalah saya. Contoh lainnya, watashi wa bucho no kabang o omochi shimasu. Nah, saya membawa tas kepala bagian. Di sini mochimas karena kita merendahkan diri sebagai penghormatan ke bucho, maka mochimas diganti menjadi mochi shimas, masnya hilang dari mochimas, masnya hilang, ditambahkan shimas. Ada pula bentuk Songkeigo, maksud saya Kenjogo yang tokubetsu. Di sini ada o atau go, mas dihilangkan, itashimas. Contohnya, watashi wa oheya ni hairi itashimasu. Saya masuk ke kamar. Nah, itashimasu di sini adalah bentuk tokubetsu dari Kenjogo, dari kata shimas. Dari shimas diubah ke itashimasu. Ini adalah bentuk-bentuk Kenjogo, silakan dihafalkan. Supaya lebih paham, kita lihat contoh sedikit berikutnya. Nihon ni suite go setsume itashimasu. Saya akan menjelaskan tentang Jepang. Di sini setsume shimasu diubah karena ini bentuk Kenjogo sebagai bentuk penyuapan, maka setsume shimasu diubah menjadi setsume itashimasu. Untuk bungkai berikutnya, teineigo atau wakarimasu menjadi kasikomarimasu. Contohnya, ketika si A berbicara Nihongo wa wakarimashita ka, lalu B, karena ini adalah Kenjogo, dia menghormati si A dengan cara dia merendahkan dirinya sendiri, maka dia menjawab, hai yoku kashikomarimashita, ya saya paham dengan baik. Lalu di sini ada arimas menjadi gozaimasu, dan des menjadi de gozaimasu. Supaya lebih paham, kita lihat contoh. Mirasan kara otegami ga gozaimasu. Nah, dari saudara Miller, tegami ga gozaimasu, ada surat. Ini o adalah bentuk penyuapannya. Terus dari kata arimas, ga arimas diubah menjadi ga gozaimasu. Terus contoh yang de gozaimasu, kono machi wa nigiyaka de gozaimasu. Kota ini ramai. Ini de gozaimasu dari kata des karena ini adalah bentuk, sekali lagi ini adalah bentuk Kenjogo. Kita cukupkan tentang membahas Kenjogo, intermezzo terlebih dahulu. Kembali ke materi node, artinya kara, dia lebih sopan dari maksud saya node yang artinya karena, dia lebih sopan daripada kara. Untuk kata kerja yang digunakan, pola kalimat bungkai node, kata kerjanya menggunakan bentuk futsuke, bentuk biasa. Bentuk biasa terdiri dari jiso, nai, ta, dan nai kata. Nakata maksud saya. Untuk kata sifat i-nya ikut, kata sifat na-nya ikut, kata benda no di sini diganti dengan na. Supaya lebih paham, kita lihat contoh. Michi ga konde iru no de kiotsukete kudasai. Nah, di sini dari kata konde imas, dalam kondisi ramai, jalannya karena dalam kondisi ramai. Nah, konde imas diubah ke konde iru karena ini kata kerja bertemu dengan bungkai node, maka akan dibuat futsu. Kiotsukete kudasai, tolong hati-hati.
Berikutnya untuk kata sifat i-nya di sini ikut samui no de karena dingin, kohi o sukute kudasai, tolong buatkan kopi. Berikutnya kata sifat na himana no de. Hima na no de. Nah, kata sifat na-nya diikutkan untuk bungke no de. Himana no de karena senggang. Ishoni tabemasen ka? Bagaimana kalau makan? Berikutnya nichio bina no de. Kata benda juga di sini yang harusnya menggunakan no-nya diganti dengan na. Na no de karena hari Minggu toshokan ga yasumimas. Perpustakaannya libur. Berikutnya ada sedikit intermezzo saja. Kudasaimasu, beri saya, ini adalah bentuk sopan daripada kuremas, Kak. Jadi kita bisa gunakan contohnya okane kudasaimasu, beri saya uang. Jadi kudasaimasu di sini artinya beri saya. Kalaupun yoroshi di sini artinya berkenan. Untuk intermezzonya note di sini ternyata kata sifat i bertemu dengan kata kerja, maka i di sini akan diubah menjadi u. Contohnya yoroshiku onegai shimasu, mohon kerjasamanya atau mohon berkenan hatinya ya. Sensei, ima yoroshi desu ka? Guru, sekarang apakah berkenan? Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jam atau ashita.